Hello, selamat datang. Fullers main di sini. Aku tipe orang yang nggak bisa hidup tanpa rasa pedas di mulutnya. Jadi, aku butuh ini tiap kali aku makan. Kalau nggak ada ini, buat anak kos kayak aku, hidup rasanya hambar banget. Eits, ini bukan promosi ya. Tapi kalau buat dapetin rasa pedas yang instan, ya gampangnya pakai produk semacam ini. Well, banyak orang yang ngomong kalau jangan makan pedas, nanti lambungmu rusak. Ya, emang nggak bisa dipungkiri juga sih, kalau kita makan sesuatu yang kelewat pedas, emang perut bakal terasa nggak nyaman. Tapi bagi kalian yang suka pedas kayak aku, most of the time aku rasa nggak ada masalah. Jadi, bener gak sih, ini tuh bisa bikin lambung kalian rusak kayak gini? So, like always, stay tuned and let's find out. Aku yakin kalian pasti tahu produk-produk kayak bon cabe isinya ya cabe. Ya mungkin ada beberapa kandungan lainnya sih, tapi mostly isinya cabe. So gimana bisa benda ini, ya terserah kalian mau bilang ini sayur-sayuran atau buah-buahan. Yang penting gimana sih benda ini bisa bikin lambung dan mulut kita terasa panas dan pedas. Oke, rahasianya adalah ternyata cabai mengandung suatu senyawa yang bernama capsaicin. Senyawa capsaicin ini bisa merangsang sel saraf nyeri kita di sepanjang saluran pencernaan, mulai dari mulut hingga anus. Jadi kalau kalian habis makan cabai, mulut kalian itu terasa pedas, perut kalian nggak nyaman, bahkan terasa nyeri, dan mungkin beberapa dari kalian waktu BAB rasanya panas juga. Itu memang karena capsaicin mengaktifkan sel-sel saraf nyeri tadi. Oke Menders, dulu waktu aku kuliah yang ku tahu cabai itu buruk. Bikin lambung kalian rusak, bikin usus kalian merusak, pokoknya jauh-jauh deh, titik. Fakta, nggak usah dipelajari, buang-buang waktu. Tapi ternyata, ada fakta unik. Setelah aku baca jurnal-jurnal penelitian terbaru, artikel-artikel terbaru, di sana nyebutin bahwa cabai nggak selalu memberikan efek negatif bagi sistem pencernaan kita. Anehnya, banyak jurnal-jurnal penelitian tersebut yang bilang kalau cabai sebenarnya memberikan efek yang sangat positif bagi saluran pencernaan. Jadi emang rada aneh bin kontradiksi kalau kita baca kesimpulan dari jurnal-jurnal penelitian itu. Yang di lain sisi kalau kita melihat realita, abis makan pedas kayaknya di tubuh kita ada sesuatu yang berbahaya sedang terjadi. Meskipun kalian kebal terhadap pedas. Iya nggak sih? Well, di beberapa jurnal memang ada yang ngasih tahu batasan tertentu dari konsumsi cabai yang bisa bikin lambung kita rusak. Tapi nggak ada yang bisa ngasih data yang jelas tanpa bias dan keraguan terkait batasan yang aman. Tapi dosis letal atau mematikan ada dan bisa kita jadikan patokan. So, berapa dosisnya? 12 gram capsaicin murni adalah dosis yang dibutuhkan untuk membunuh kalian seketika. Kematian ini dikarenakan tubuh kalian gak kuat untuk menerima rangsangan nyeri yang sangat luar biasa, sehingga terjadi kejang-kejang dan gagal nafas. Sebagai pembanding ya, 1 gram cabai rawit mengandung sekitar 2-6 mikrogram capsaicin. Tapi beda jenis cabai, beda juga kandungan capsaicinnya. Misalnya cabai terpedas di dunia Menders, yaitu Carolina Reaper Pepper. Per gramnya itu mengandung 70-100 mikrogram capsaicin. Jadi kalau dihitung-hitung ya, kita bisa mati abis makan cabai rawit kalau makannya 2 kilo atau lebih dan gak pakai nasi. Kalau cabai Carolina Reaper Pepper dimakan 2 kilo gimana? Menurutku ya, kayaknya malaikat Israel nggak bakalan kerja deh. Karena roh kita udah keluar dengan sendirinya. So, ada yang mau coba nggak? Kalau ada, kirim video kalian ya. Oke, tadi kita udah bahas sisi menyeramkan dari capsaicin. Tapi ternyata di lain sisi, menurut jurnal yang aku baca, konsumsi capsaicin sekitar 400-1200 mikrogram bisa bikin dan bisa untuk mencegah dan bahkan mengobati dari radang lambung dan bahkan tukak lambung. Selain itu, capsaicin ternyata kalau rutin dikonsumsi sebanyak 400-1200 mikrogram tadi mampu menaikkan antioksidan dalam tubuh kita sehingga bisa mencegah kanker. Selain itu, bisa juga meningkatkan metabolisme tubuh kita. Dan mungkin aja ini jawaban bagi kalian yang pengen langsing tapi seneng makan pedas. Kemudian menurut jurnal juga nih, katanya kalau makan capsaicin dengan dosis yang seperti tadi bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita. Dan karena saking pedesnya,
capsaicin ini bisa membunuh bakteri jahat di usus kita. Kemudian timbul pertanyaan, kalau emang capsaicin dengan dosis tertentu bisa memberikan efek baik bagi tubuh kita, terus kenapa kalau habis makan cabai pasti perut kita terasa nyeri? Oke, perlu kalian ketahui sebelumnya, respon nyeri bagi tubuh kita itu sangat penting. Karena itu berfungsi untuk menandakan adanya bahaya yang sedang terjadi. Tapi khusus untuk capsaicin ini, nyeri yang diakibatkan oleh adanya capsaicin di dalam tubuh merupakan kegagalan dari sistem tubuh kita mengenali ancaman. Capsaicin sebenarnya nggak berbahaya, tapi tubuh kita lah yang gagal untuk berevolusi dari hal semacam ini. Sebenarnya bukan capsaicin aja sih, tapi banyak senyawa aman di luar sana yang dianggap tubuh kita sebagai ancaman. Kalau kalian mau tahu, mungkin bisa komen dan kita bisa bahas di lain video. Oke, sekarang timbul pertanyaan baru nih. Terus gimana pada orang-orang yang oleh dokter dikatakan menderita radang lambung atau gastritis? Padahal selama hidup mereka tuh gak suka makan pedas malahan, atau mungkin suka makan pedas tapi gak begitu terlalu. Bisa dikatakan dosis capsaicinnya rendah banget. Gimana tuh? Perlu diakui, data statistik yang kudapat dari semua jurnal penelitian yang kubaca dan bahkan dari textbook kedokteran sekaligus mengatakan bahwa gastritis atau radang lambung tidak disebabkan oleh konsumsi makanan pedas, terkhususnya cabai. Dari sumber-sumber tersebut menyatakan bahwa ada dua hal yang membuat lambung kita radang dan bahkan berlubang, yaitu yang pertama akibat infeksi bakteri yang bernama Helicobacter pylori, dan yang kedua akibat dari penyalahgunaan obat-obatan golongan NSAID yang umumnya digunakan sebagai anti nyeri. Namun di sumber-sumber itu pun mengatakan ada beberapa penyebab lainnya, misalnya kebiasaan merokok, makan tinggi lemak, konsumsi soda, dan juga konsumsi minuman yang dengan kadar asam yang sangat tinggi, misalnya kopi. Tapi bukan berarti ya faktor-faktor ini akan merusak lambung kalian dalam sehari 2 hari. Nggak kayak gitu kerjanya. Melainkan mereka akan menggerus lambung kalian sedikit demi sedikit hingga boom, semuanya sudah terlambat. Jadi kembali ke pertanyaan awal, apakah konsumsi ini masih aman? Dari yang udah kita bahas bareng-bareng tadi dan pendapatku nih sebagai pencinta sambal dan sejenisnya, saranku kalian makan aja deh sepuasnya. Asalkan kalian tahu batasan kalian masing-masing. Intinya sewajarnya aja deh. Sesuatu yang berlebihan pasti nggak bagus kan? Dan berakhir buruk. Obat aja yang sebenarnya baik, kalau dia berlebihan maka kita akan bisa overdosis. Begitu juga dengan sambal. Tapi menurut kalian gimana nih? Mungkin ada pendapat yang berbeda. Bisa lanjut di komen ya. Oh iya, jangan lupa like video ini ya, dan jangan lupa juga subscribe channel ini, biar aku tambah semangat bikin video-video menarik lainnya. Dan kalau menurut kalian video ini bermanfaat, bisa kalian share ke teman, pacar, atau keluarga. Sekian, terima kasih.